Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, kita sekarang hidup pada era digital, kata orang. Sesungguhnya yang berubah adalah pola komunikasi kita antar manusia. Salah satu yang sangat penting mempengaruhi hidup kita saat ini adalah ponsel, telepon seluler, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, seolah-olah kita tidak bisa terlepas daripadanya. Pada era seperti ini, yang sering saya sebut dengan era elektronik, dan generasinya adalah generasi elektronik, untuk membedakannya dengan generasi mesin tik, ya, seperti saya adalah generasi mesin tik, ya. Itu memiliki peluang dan tantangan yang berbeda, termasuk dalam menghadapi godaan-godaan ataupun juga harapan-harapan yang bisa ditemukan di dalam dunia digital saat ini. Saudara sekalian, dulu ketika belum era digital ini, masyarakat kita adalah masyarakat yang umumnya kekurangan informasi. Nah, sekarang masyarakat kita bukannya kekurangan, tetapi kelebihan informasi. Saya bahkan sering mengatakan bahwa masyarakat kita ini mengalami tsunami informasi. Nah, kalau tsunami, para pemirsa tentu tahu itu macam-macam itu dari air yang menggulung itu. Bukan hanya air, tetapi di situ ada lumpur, di situ juga ada sampah dan segala macam. Jadi informasi yang kita terima setiap hari, yang jumlahnya sangat besar itu tidak otomatis membuat pikiran kita tercerahkan dan hati kita menjadi damai. Tapi bisa sebaliknya, kita bisa disesatkan oleh informasi itu sendiri. Nah, karena itu perlu kiranya kita merenungkan, kalau dikaitkan dengan ibadah puasa, apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Saudara sekalian, dalam bahasa Arab, puasa itu disebut dengan saum. Saum itu terjemahan yang lainnya adalah imsak, artinya menahan diri. Sehingga Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, itu dikatakan di dalam Al-Quran pernah berkata, Inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk melakukan puasa. Ya, sauma. Tetapi puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku puasa, aku tidak mau berkata-kata kepada seorang manusia jua pun. Artinya di sini puasa ngomong, puasa kata-kata. Ya. Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang? Saya kira salah satu yang harus kita lakukan dalam berpuasa digital ini dengan menggunakan ponsel kita adalah menjaga kata-kata kita. Atau lebih baik tidak usah mengeluarkan kata-kata, upload segala sesuatu di media sosial yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan kebencian dan seterusnya. Nah, itu satu hal yang saya kira bisa kita lakukan, ya. Yang kedua, setiap teknologi itu pada hakikatnya adalah netral, ya. Netral artinya tergantung siapa yang menggunakan. Nah, kelebihan dari teknologi itu ada dua. Yang pertama adalah speed, yang kedua adalah power. Speed artinya kecepatan, power artinya kekuatan. Maka teknologi itu bisa melipat gandakan kecepatan dan kekuatan manusia. Untuk apa? Untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, sekarang mari kita gunakan, seandainya kita menggunakan teknologi, ya,
mari kita gunakan untuk melipat gandakan kebaikan, melipat gandakan kekuatan dan kecepatan kita untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan. Itu saya kira sangat penting dalam rangka untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, ini yang saya kira penting sekali juga. Kita ini di masa digital ini selalu ingin terhubung, always connected ya, to the outside world. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa kita sekarang ini tidak pernah lagi kesepian karena dimanapun kita berada kita bisa terhubung kepada siapapun. Tetapi faktanya tidak begitu. Ya, misalnya ada seorang peneliti ahli psikologi klinis dari MIT namanya Sherry Turkle, itu menulis buku udah lama ya, saya lupa tahun berapa itu, judulnya Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Sendiri bersama-sama, mengapa kita mengharapkan lebih pada teknologi tetapi kurang harapan itu dibangun antar hubungan sesama. Apa yang dimaksud dengan sendiri bersama-sama? Kita duduk berdampingan, yang dekat dengan kita tidak hiraukan, yang jauh dengan kita justru kita hiraukan. Jauh melalui ponsel, yang dekat ada secara fisik dengan kita tidak kita pedulikan. Ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Nah ini saudara-saudara, di bulan suci Ramadan kita kumpul sama keluarga, berbuka puasa, lepaskanlah itu ponsel. Kapan lagi kita bersama-sama ngobrol, bersama-sama menikmati makanan, bercanda bersama keluarga, ya, yang selama ini mungkin kita sibuk tidak bisa berkumpul. Ini saatnya kita melakukan itu. Nah, selain itu, yang lebih penting lagi adalah kapan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita sibuk dengan sesama manusia, dengan urusan dunia terus, padahal kita pada satu hari nanti pasti akan dipanggil oleh Allah dan kembali kepadanya. Dan hati kita tidak akan pernah damai, hati kita tidak akan pernah merasa tentram apabila kita tidak pernah juga membuka komunikasi dengan Tuhan. Nah, untuk itu lepaskan itu ponsel, buka jalur komunikasi yang lain yang di bulan suci Ramadan ini diberikan Allah kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk melakukan komunikasi itu melalui berbagai ibadah yang penuh berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.